شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu diberikan Allah kesehatan, kekuatan, keberkahan dan keridhaan ya. Jumpa lagi dalam episode berikutnya hari ini tentang tarwiyah. Jadi ini masih rangkaian perjalanan haji ya Bapak Ibu. Ya, yang lalu sudah kita jelaskan tentang betapa haji itu hebat, kedua keunggulan haji, kemudian ketiga tentang ihram dan sekarang adalah tarwiyah. Kalau secara fisik Bapak Ibu yang menjalani haji nanti setelah memakai kain ihram biasanya itu di tanggal 8 Zulhijjah. Ya, baru kita pergi bermalam di Mina. Ya, di Mina itu mendekat kita kepada area wukuf. Ya, tapi masih jauh juga. Tapi kalau kita biasanya misalnya dari arah Makkah begitu ya, menuju ke Arafah itu kan jauh sekali. Sehingga ada perantara di tengah itu Mina. Nah, kita bermalam di Mina 1 malam. Jadi biasanya dari apartemen ya, misalnya atau penginapan kita sementara, kita transit di Mina, bermalam di Mina itu, kira-kira sampai di situ itu jam 10 gitu ya, atau masa-masa zuhur gitu ya. Kemudian sampai sore, sampai malam. Kemudian besok paginya, sesudah sholat subuh, setelah sarapan, baru kita bergerak menuju Arafah. Nah, ini kenapa di Mina? Nah, karena sebetulnya ini tradisinya Rasulullah waktu dulu Rasulullah haji. Jadi Rasulullah itu sebelum sampai wukuf di Padang Arafah, beliau menjalankan dulu ya mabit di Mina. Nah, tarwiyah. Jadi kita bisa maknai Bapak Ibu secara fisik bahwa tarwiyah adalah kita beristirahat di Mina itu. Di situ dibangun tenda-tenda untuk jutaan jamaah, ya kita bermalam di situ. Tentu saja tenda-tenda itu karena memang membludaknya manusia, tentulah tendanya tidak senyaman sebagaimana kalau kita mau tidur satu tenda cuma 2 orang, 3 orang. Ini satu tenda besar itu isinya bisa 50 orang, bisa lebih, ya bisa ratusan orang isinya. Nah karena itu dalam tenda itu memang ada AC-nya ada, ya kan, di matrasnya semuanya lengkap. Tetapi biasanya terlalu sempit untuk kalau kita mau bebas gitu. Kadang-kadang bahkan kaki kita itu senggolan dengan kaki orang lain. Untuk jalan aja itu susah. Belum lagi barang-barang yang kita bawa untuk bermalam di situ atau nanti untuk persediaan pada saat kita hari tasyrik di Mina itu. Ya. Nah, karena itu situ agak crowded juga. Apalagi misalnya si tenda-tendanya ini belum jelas begitu. Sehingga kadang-kadang begitu kita sampai di Mina itu belum siap untuk ditempati. Nah, itu yang terkadang membuat banyak jamaah haji itu mengeluh. Ya, mereka tidak siap. Mereka protes. Ini kenapa seperti ini? Kenapa tendanya sempit? Tenda saya mana? Tempat saya di mana? Ya, ini kenapa kamar mandinya kotor? Kenapa kamar mandinya antri? Kenapa makan antri? Wah, riuh sekali Bapak Ibu. Dan memang situasi bermalam di Mina itu begitu. Ya, karena jumlahnya yang banyak dan kadang-kadang kapasitasnya memang tidak seimbang ya dengan jumlah yang akan masuk. Nah, tetapi disitulah justru ini sebuah malam persiapan. Tidak hanya fisik tadi, tapi persiapan mental. Kenapa mental? Karena kita dihadapkan dengan situasi yang mungkin tidak seperti yang diharapkan. Ya kan? Bayangannya karena orang haji itu sudah bayar gitu ya, terus tendanya bagus, ya, tendanya bisa lapang, santai, enggak begitu. Ya, tetapi malah crowded ya. Nah, kemudian di dalam persiapan itu juga artinya bahwa yang bersiap-siap itu tidak hanya mental tapi juga lebih jauh apa? Persiapan spiritual. Kenapa?
besok paginya kita akan menuju wukuf di Arafah. Seperti kita tahu bahwa wukuf itu adalah puncaknya haji. Jadi siapapun yang berhaji harus ikut wukuf. Nggak bisa digantikan, nggak bisa dibadalkan, diwakilkan, nggak bisa. Harus. Sakit dia, tetap juga ke sana. Nggak bisa bayar dam untuk mengganti itu, nggak bisa. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang mantap sebelum menuju wukuf. Dan itulah di Mina. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tetapi apakah cukup hanya sampai di situ? Menurut kami tidak. Ya, bermalam di Mina untuk tarwiyah sesungguhnya mengandung banyak pelajaran yang harus kita dapatkan. Saya ingin berbagi pada episode yang sekarang ini. Pertama, secara fisik, tarwiyah itu memberi kesempatan kita untuk istirahat yang cukup. Ya, pada saat kita sampai di sana menjelang zuhur, kemudian kita bersiap-siap menata segala sesuatunya, kemudian kita pastikan ya matras kita, tempat tidur kita di mana, udah siap semuanya. Ya, bisa kadang kita makan siang dulu atau sholat zuhur dulu. Kalau sudah masuk sholat zuhur, kita kemudian berjamaah untuk sholat zuhur, qashar ya, tapi tidak jamak. Kenapa begitu? Yaitu tradisi fikihnya dari Rasulullah begitu. Ya, nah setelah sholat zuhur itu biasanya kita baru makan siang bersama-sama. Nah di situ situasinya antri dan sebagainya. Nah kemudian tentu saja menjelang sore nanti sholat asar dan kemudian sholat asar menjelang ke maghrib. Ya, begitu juga maghrib sampai ke isya mungkin diharapkan jam 9 sudah bisa istirahat untuk besok cukup waktu ya untuk kita bangun, kemudian menjalankan sholat sunat dan kemudian sholat subuh ya sampai bersiap-siap menuju ke padang Arafah. Artinya apa? Istirahat yang cukup. Tapi kata-kata istirahat yang cukup ini jangan disalah maknai bahwa di situ kita cuma tidur melulu. Saya perhatikan juga banyak jemaah haji itu yang mungkin karena lelah lebih banyak tidur daripada melakukan aktivitas yang secara spiritual bermakna. Nah, apa aktivitas yang secara spiritual bermakna? Nah, pertama begini Bapak Ibu. Apabila kita di Mina tersebut, maka pastikan kita merasa gembira dulu. Karena situasinya seperti itu, maka dari awal kita udah siap bahwa kita harus dalam keadaan bergembira. Ya, apa namanya? Berbahagia. Kenapa? Kita ini sedang menjalankan kewajiban dari Allah. Artinya apapun yang kita temui di tempat itu adalah apa yang menjadi pelajaran. Mungkin bukan terbaik dalam arti yang kita inginkan, tapi terbaik menjadi sarana untuk kita mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah. Ya, beda kalau kita mengatakan terbaik seperti yang kita inginkan. Saya bayar, apalagi bayar mahal untuk mendapatkan fasilitas. Enggak begitu. Itu adalah sarana yang terbaik untuk menjadi wasilah kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan hikmah yang sangat bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadi pastikan di situ. Nah, artinya Bapak Ibu, kita apapun yang terjadi di situ, maka kita harus mampu menggalinya. Kita harus memandang positif apa saja yang terjadi. Misalnya, kita antrian mau ke toilet, apa hikmah di balik itu? Ya kan? Kita antrian mengambil makanan, atau pada saat kita mengambil makanan, makanannya sudah habis, ya kan? Nah, sementara kita lihat misalnya orang mengambil makanan banyak, berlebih, yang belakangan tidak dapat makanan. Hal-hal yang kita lihat di Mina itu, banyak yang tidak sempurna, banyak yang di luar ekspektasi kita. Nah, bisakah kita mengambil hikmah? Kita relate itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita di tanah air, kelakuan kita seperti apa? Ya, apakah kita jadi orang yang ingin pujian, ingin sanjungan, ingin tepuk tangan, ingin pergi sana-sini dihormati, masuk mobil dibukakan pintunya, mau keluar mobil dibukakan pintunya. Kita semua orang tunduk depan kita. Begitu kita maju ke depan, orang tepuk tangan. Nah, begitu kita di Mina, semua itu tidak ada, hilang. Apakah kita kemudian bisa siap menerima kenyataan itu? Nah, salah satu contoh lah. Tapi ada lagi, mungkin kita di tanah airnya, justru kita menjadi orang yang misalnya dimudahkan, rezekinya banyak, dagangnya sukses, ya kan, gajinya besar, insentif sana banyak, sana sini, hadiah berlimpah-limpah. Nah, tapi di situ kita hanya pas-pasan dengan tidur seadanya, fasilitas seadanya. Nah, apakah kita bisa mengambil hikmah pelajaran di situ?
Atau mungkin kita mau ke kamar mandi antri, yang biasanya kamar mandi kita lapang, tapi di situ antri. Atau kamar mandi kita dibersihkan orang, tapi di situ ternyata banyak sampah. Banyak sekali Bapak Ibu hal-hal yang di luar ekspektasi kita, dan semuanya menguji. Apa yang kita uji di situ? Apa yang diuji pada diri kita? Kita mampu tidak kita untuk bersabar? Ya, mampu kita untuk tetap bersyukur? Mampu tidak kita untuk merendah hati di situ? Mampu tidak kita untuk menjadi orang yang ikhlas menghadapi semuanya? Banyak yang nggak ikhlas, yang nggak sabar, yang nggak bersyukur. Dia marah-marah di situ, ya kan? Dia marah sama panitia, dia marah sama travelnya, dia marah-marah. Akhirnya apa? Dia menggerutu sana sini. Ada bahkan yang minta pulang, ya kan? Nah, bayangkan. Artinya apa? Situasi yang ada di Tarwiyah itu memang situasi yang menjadi ujian bagi kita. Nah, pada saat itu, kita jangan hanya menerima ujian itu, tapi relate-lah kepada diri kita. Jangan-jangan ujian-ujian ini sebetulnya tamparan dan cubitan bagi diri kita. Renungkan dalam-dalam maknanya. Saya pernah, di situ itu, saya merasakan sesuatu yang menurut saya wajar-wajar saja. Tetapi ternyata apa yang saya rasakan, apa yang saya batin itu tidak benar, tidak tepat di hadapan Allah. Saya seperti ditampar oleh Allah di situ. Ya, nah perasaan begitu itu harus kita dapatkan Bapak Ibu. Maka doanya, nah ini yang ketiga ini, yaitu setiap kali kita ada di Mina tersebut dengan semua kejadian-kejadian itu, mintalah petunjuk pada Allah. Minta agar Allah memberikan hikmah di balik itu semua. Saya mau sampaikan begini. Kisah tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah saat menuju ke Gunung Tursina. Nabi Musa berkata, "Ya Allah, arini anzur ilaik." Ya Allah, perlihatkanlah dirimu supaya aku bisa melihatmu. Bayangkan doanya Nabi Musa. Ya, dia minta agar Allah menunjukkan dirinya supaya Musa bertambah yakin yang mantap. Kemudian Allah mengatakan, "Musa, kamu tidak akan bisa melihatku. Ya, tapi lihatlah ke Gunung Tursina itu. Apabila engkau Musa melihat Gunung Tursina tetap berdiri tegak, maka engkau akan melihatku." Musa kemudian menoleh ke Gunung Tursina. Tapi apa yang terjadi? Allah membuat Gunung Tursina itu hancur dan Musa terkejut sangat terkejut dan kemudian ia jatuh pingsan. Tapi apa setelah ia sadar dari pingsannya? Nabi Musa mengatakan, "Wa ana awwalul mu'minin." Akulah orang yang pertama beriman. Artinya apa? Musa bertambah-tambah keimanannya dengan pengalaman spiritual itu. Itu ya Bapak Ibu yang disebut dengan spiritual experience itu. Atau pengalaman spiritual. Ya, para nabi banyak merasakan pengalaman-pengalaman seperti itu. Ya, Nabi Muhammad di Gua Hiro. Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, hadza Rabbi." Ini Tuhanku. Kemudian ketika bintang tenggelam, Ibrahim mengatakan, "La uhibbul afilin." Aku tidak suka yang tenggelam. Allah memperlihatkan bulan. Bulan lebih besar dari bintang. Sehingga Ibrahim mengatakan, "Hadza Rabbi." Falamma afala. Ketika bulan itu hilang. Kemudian Nabi Ibrahim tidak suka dan dia mengatakan, "La illam yahdini Rabbi la akunanna minal qaumid dhalin." Ya Allah, jika engkau tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku menjadi orang yang sesat. Kemudian esok paginya, Nabi Ibrahim melihat matahari. Matahari terbit, dia mengatakan, "Wah, ini lebih besar dari bulan dan bintang. Hadza Rabbi." Tapi ketika matahari itu tenggelam, Ibrahim kemudian ada kesadaran di dalam jiwanya. Dia mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Wa ma ana minal musyrikin." Aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Artinya bukan kepada bintang, bukan kepada bulan, bukan kepada matahari, tapi kepada Allah Azza wa Jalla, dan aku bukan orang yang menserikatkan Allah. Itu kalau kita kaitkan dengan konteks zaman sekarang Bapak Ibu, bintang itu melambangkan apa? Bintang melambangkan pangkat, jabatan, kedudukan, superstar, ya kan? Kalau orang hebat kan dikatakan superstar. Star itu bintang. Jadi bintang itu menggambarkan, wah kehebatan, wah layak ditepuk tangani. Nah seperti itu, jangan dijadikan tujuan pujian dan sesembahan. Lihat Ibrahim.
Ini bukan la uhibbul afilin. Kenapa? Bintang bisa hilang. Pangkat-pangkat yang berjejer di baju kita semua hilang. Tepuk tangan, sanjungan, popularitas semuanya akan bisa runtuh seketika, Bapak Ibu. Bulan menggambarkan kelembutan, keteduhan, ketenangan, kedamaian. Mungkin bersama keluarga, bersama teman, bersama saudara, ya kan? Tapi semua itu juga tidak abadi, karena itu bisa hilang seketika. Lihatlah berbagai macam kejadian. Tsunami mengambil anak keluarga, gempa bumi, perang, atau apa saja. Bahkan penyakit memisahkan diri kita dengan keluarga. Saatnya nanti kita akan kehilangan semua itu. Maka, semua yang membuat ketentraman hati tadi, bukan itu tujuan kita, bukan itu Tuhan kita. Oh, matahari lebih hebat dari bintang dan bulan. Ya, itu menggambarkan apa? Kekayaan. Harta kita berlimpah, warisan kita billion, ya, dan masih banyak lagi kekayaan kita, ya, itu juga bisa hilang. Karena itu bukan matahari, bukan bulan, bukan bintang. Tetapi Ibrahim kemudian mengatakan, aku menghadapkan wajahku kepada Allah, kepada agama Allah yang lurus. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifa. Dengan sangat lurus menghadapkan wajahku kepada Allah. Begitu. Nah, pengalaman spiritual seperti itu Bapak Ibu dapatkan di tanah Mina itu saat kita melakukan tarwiyah. Bagaimana caranya itu, Pak? Berzikir yang banyak. Ya, berzikir yang banyak, hidupkan mata hati kita. Ya, hidupkan zikir dan hidupkan fikir sekaligus. Jadi pada saat kita melihat kejadian-kejadian di Mina, bayangkan bahwa itu juga peringatan dari Allah untuk diri kita. Oh, mungkin memang itu peringatan atau cubitan. Kita pernah punya pengalaman buruk di situ. Kita pernah melakukan perbuatan yang buruk di tempat itu. Oh, mungkin kita orang yang selalu ria, sombong, ujub dengan prestasi kita. Tiba-tiba kita direndahkan serendah-rendahnya di tanah Mina. Kita yang mungkin selama ini disanjung-sanjung, karena pangkat kita tinggi, tiba-tiba kita harus merunduk melayani orang. Yang selama ini kita minta dilayani, atau bahkan sudah dilayani sedemikian rupa, tapi tiba-tiba kita harus melayani semua di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di Mina itu harus kita dapatkan pengalaman-pengalaman seperti itu. Ya, maka antara zikir dengan fikir harus kita hidupkan sekaligus. Maka pada saat kita berzikir, ya, pada saat kita berfikir di situ, kita mengalami kejadian-kejadiannya, ambil hikmah dan pelajaran. Perbanyak doa, ya Allah, berikan aku hidayah. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon hidayah, petunjuk darimu. Minta di situ pada Allah, agar dibuka mata hati kita. Ya, agar dibuka belenggu-belenggu yang selama ini menutup diri kita, sehingga kita bisa melihat cahaya kebenaran. Melihat hikmah-hikmah yang Allah akan tunjukkan pada diri kita. Perbanyak Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu, tadi yang saya katakan di awal tadi, di situ istirahat yang cukup. Jangan kemudian tidur melulu. Nah, itu yang salah, ya kan? Jangan terlalu banyak tidur meskipun kita tetap harus istirahat. Wah, kalau gitu harus melek dong sepanjang malam. Jangan, salah juga. Karena besok kita mau wukuf. Kalau badan kita lelah, karena kurang tidur, malah besok kita jadi nggak jadi wukuf, sayang sekali. Oleh karena itu istirahat yang cukup, tapi jangan tidur selama di Mina. Apabila tidur sudah cukup, sudah, bangkitlah. Kemudian lakukan zikir, lakukan berfikir. Mungkin kita bisa melihat keluar tenda, mungkin kita bisa lihat keadaan di luar sana. Kita ambil pelajaran. Kita lihat matahari, kita lihat malam hari di Mina. Kita bertemu dengan teman-teman. Kita mungkin bercengkerama di sana. Tapi jangan sampai bercengkerama yang melampaui batas. Kita ngobrol terlalu lama ngalor ngidul, yang nggak jelas, ketawa terbahak-bahak. Jangan. Pastikan bahwa kita perbanyak zikir, apabila pun ngobrol, seadanya, secukupnya. Tidak melampaui batas, tidak berlebihan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah 4 tips supaya pada saat kita bermalam di Mina, benar-benar bermalam yang memberikan kemantapan iman, kemantapan hati,
kemantapan fisik untuk besoknya kita menuju ke Padang Arafah melaksanakan wukuf. Gimana? Cukup jelas ya? Nah, tolong diulang-ulang ini supaya apa? Supaya mantap. Nanti bacaan-bacaannya Bapak Ibu bisa lihat di panduan-panduan haji. Saya nggak bawa panduannya. Banyak berdoa-doa ya. Doa siang dan malam ya. Bacaan-bacaan yang sudah kita hafal, baca Al-Qur'an. Itu caranya begitu. Ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya, khususnya Bapak Ibu yang pergi haji, pergi umroh. Demikian ya, maaf lahir batin. Kita jumpa dalam episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة